Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur pula Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu yang terus tercurah atas kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 7 ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Lukas 7 ayat 31 sampai dengan 35, yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bekerja atau melakukan sesuatu untuk orang lain tidaklah selalu mudah. Selalu ada suka dan dukanya, karena perbuatan baik yang kita lakukan tidak selalu dapat dilihat sebagai sesuatu yang baik. Ada saat di mana pekerjaan atau pelayanan kita itu diapresiasi, yang membuat kita bahagia dan menambah semangat. Tetapi ada saat di mana kita sendiri mengalami sebuah penolakan tertentu. Nah, penolakan ini bisa menjadikan diri kita kecewa, diri kita marah, bahkan juga putus asa. Penolakan terjadi karena orang tidak menyukai apa yang kita lakukan, atau apapun yang kita perbuat, ataupun yang kita lakukan dalam pelayanan, ataupun seringkali menganggap bahwa mengganggu kenyamanan orang lain, atau tidak mampu melihat makna dari perbuatan yang kita lakukan. Namun penolakan itu akan menjadi indah pada waktunya ketika kita tetap bersabar dan menyerahkan serta bersandar segala sesuatunya kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil pada renungan harian pada hari ini, kelihatannya Yesus pun kecewa kepada orang-orang Yahudi yang melihat semua perbuatannya, mendengar perkataannya, tetapi mata hati mereka buta dan keras sehingga tidak menerima kehadiran Yesus sedikit pun. Maka Yesus mengatakan bahwa mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis.' Seperti yang terdapat dalam bacaan kita pada hari ini. Hal ini disampaikan karena orang-orang Yahudi tidak mengerti dan tidak memahami tentang makna kehadiran Yohanes dan Yesus yang berada di tengah-tengah mereka sebagai sebuah tanda keselamatan.
Kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan mendapat sebuah kecaman dan penolakan dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka mengatakan Yohanes datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Disebut orang yang kerasukan setan. Juga tertulis dalam bacaan kita pada hari ini. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, lalu dikatakan, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan Kristus, kehadiran Yesus pun sang juru selamat yang luar biasa agung dan hebatnya juga tidak luput dari sebuah cemoohan dan penolakan. Padahal Yesus sudah jelas, Yesus hendak melakukan hal-hal yang sebaliknya dari Yohanes. Yesus yang datang untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang, dicela karena makan dan minum serta bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Intinya adalah utusan Tuhan datang, tapi mereka tidak menanggapi dengan baik, bahkan mereka dicela dan ditolak, dan mereka pun menolak kedatangan mereka. Begitu pula di dalam kehidupan kita, pengalaman seperti Yesus maupun Yohanes bisa saja terjadi. Niat baik kita untuk membantu orang lain kurang dihargai. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tidak dilihat sebagai suatu kebaikan dan justru malah ditolak. Sanggupkah kita untuk tetap berbuat baik walaupun ditolak? Hal ini pastilah tidak gampang. Namun sebagai pengikut Kristus, marilah kita melakukan pelayanan kita, kebaikan kita dengan baik. Marilah kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyelamatkan orang lain untuk terus saling menolong dengan penuh kasih. Mari kita dengan berani untuk memberi diri kita seutuhnya kepada Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami mendapatkan sebuah penolakan, seringkali kami mendapatkan sebuah acuhan dari orang lain. Namun itu semua Tuhan terkadang mengendorkan semangat kami. Namun kami mempercayai bahwa dengan kasih-Mu, Engkau yang akan senantiasa menguatkan setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami pun mampu untuk melewati hari-hari kami. Dan Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini juga Tuhan, kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali dipulihkan, dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang-orang terkasih kami yang saat ini harus terisolasi karena terpapar virus corona. Kiranya Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesabaran, sehingga di dalam masa isolasi mandiri mereka pun semakin dikuatkan karena Tuhan yang senantiasa menghibur. Dan terkhusus Tuhan, kami juga hendak mendoakan untuk eyang-eyang terkasih kami. Kiranya di masa tuanya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, memberikan semangat, sehingga di masa tuanya, walaupun badan tidak lagi segar seperti muda, badan yang semakin meringkih, kiranya Tuhan memampukan untuk menjadi terang di sekitar mereka. Dan terkhusus juga Tuhan, kami hendak mendoakan untuk keluarga-keluarga terkasih kami, orang-orang terkasih kami yang di masa pandemi ini, di masa PPKM ini harus kehilangan orang-orang terkasih, baik itu keluarga, orang tua, suami, ataupun istri, ataupun anak yang harus meninggal dunia, baik itu karena terpapar corona ataupun karena penyakit. Tuhan yang berikan
kesabaran, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan damai sukacita. Karena melalui setiap doa-doa ini Tuhan, kami mampu untuk saling menguatkan, saling merengkuh kerapuhan kami satu sama lain. Karena dengan saling mendoakan akan semakin membuat kami nyaman dan tenang berada di dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami, kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.